Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Berjumpa kembali ya sore hari ini dengan channel saya, tentunya Hernandi Official. Ya. Terima kasih bagi yang sudah menyempatkan diri ya untuk konsultasi dengan saya. Dan baru tadi pagi, alhamdulillah, ada yang konsultasi teman kita ya, orang Indonesia cuma bekerja di Hong Kong ya. Kebetulan beliau lagi ada persoalan, lagi ada masalah dengan piutang di bank di sana ya. Ya kita doakan semoga beliau bisa segera menyelesaikan utang-utangnya di Hong Kong sana ya, di luar sana, dan bisa segera terbebas dari hutang ya. Cuma saya sudah ingatkan, tenang aja, karena kalau masalah kalau masalah utang ini kan masalah perdata gitu ya, bukan masalah pidana. Baik, untuk sore hari ini saya akan coba untuk sharing ya terkait dengan cara hadapi hutang bank ya, agar hutang cepat lunas tentunya ya gitu. Karena beberapa teman waktu saya kemarin sudah bikin video gitu kan, cara cepat lunas hutang. Itu ada yang ingin lebih jelas lagi bagaimana cara hadapi hutang ke bank gitu. Sehingga sore hari ini alhamdulillah saya sudah santai ya, sehingga bisa sharing ke teman-teman semua nih, biar tidak satu persatu ya saya jawab gitu WA-nya. Nanti saya suruh lihat di video saya aja yang ini ya. Jadi ini berlaku untuk semua. Nah, kemudian ingin saya luruskan dulu ya kepada teman-teman terkait bank gitu ya. Jadi saya klarifikasi kepada teman-teman, bukan berarti saya anti bank ya. Nah, itu perlu digarisbawahi, perlu dicatat ya. Karena yang saya masalahkan ya, atau saya ginilah, intinya gini. Biar lebih mudah menjelaskannya ya gitu. Saya hanya memilih produk-produk yang diluncurkan oleh bank tentu sesuai dengan hati nurani saya gitu. Intinya begitu ya. Jadi bukan berarti saya anti bank gitu. Oh, tidak ya, tidak sama sekali. Karena saya pun masih menggunakan bank, nyimpen dana saya masih di bank juga gitu ya. Nah, terkait yang saya tidak pakai adalah saat ini ya berupa kayak kalau misalnya mau beli properti ya saya tidak pakai KPR bank gitu ya. Kemudian saya tidak juga menggunakan deposito bank gitu. Kemudian saya masih pakai juga produk-produk kayak tabungan pakai, kemudian transfer juga saya masih menggunakan bank. Memang sangat membantu sekali dengan adanya bank itu gitu kan. Cuma kita kan boleh memilih ya, boleh memilih mana yang kira-kira sesuai dengan keinginan kita. Tentunya itu kan hanya pilihan saja ya. Misalnya Pak Her kan itu kalau Pak Her nabung kan tentu ada bunganya. Ya pasti ada bunganya, namun bunganya saya pisahkan ya. Kemudian saya bayarkan. Jadi kalau bunganya sudah banyak misalnya saya ambil, kemudian saya bayarkan untuk bayar pajak misalnya ya. Bayar listrik misalnya, bayar ya pokoknya, karena saya nabung di bank negara ya saya kembalikan lagi ke negara gitu kan ya. Jadi boleh seperti itu, silahkan ya. Cuma saya tidak menggunakan deposito ya, karena saya lebih senang kepada investasi yang cepat aja ya, perputarannya cepat gitu. Saya pun masih menggunakan Safe Deposit Box ya, SDB gitu, yaitu untuk menyimpan urusan-urusan investasi lah ya, berhubungan misalnya dengan logam mulia, kemudian juga dengan nyimpen sertifikat properti gitu ya. Ya itu sangat menguntungkan lah dengan adanya bank. Itu saya kira saya ingin klarifikasi dulu ya terkait dengan bank tadi. Oke, kita mulai ke sharing kali ini terkait bagaimana cara hadapi hutang bank gitu ya. Yang pertama adalah ada tiga tahapan yang saya akan sharingkan kepada Anda semua, kepada teman-teman semua. Itu yang pertama adalah
Kalau Anda punya hutang bank dan kemudian Anda ingin segera melunasinya gitu ya, atau misalnya bahkan ada yang macet ya, misalnya ada teman-teman yang macet gitu ya, apakah hutangnya itu untuk modal usaha atau misalnya untuk beli properti kayak KPR misalnya ya, atau kredit usaha rakyat dan sebagainya, silahkan, pokoknya bebas saja, yang penting utang ini adalah utang bank gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang pokok permasalahan adalah Anda harus ngecek ya berapa pokok hutang kita, pokoknya berapa, kemudian bunganya berapa, kemudian kalau misalnya udah ada yang terlambat kan pasti ada denda ya, dendanya berapa. Jadi Anda catat itu semua dan tanyakan ke bank ya. Jadi kalaupun Anda misalnya macet hutangnya gitu, Anda jangan takut untuk pergi ke bank tersebut ya. Anda boleh menanyakan gitu kan ya. Walaupun nanti pasti ditanya, Pak ini udah sekian bulan nggak setor gitu, nggak apa-apa, nanti kita cari jalan ya, saya kasih tahu nanti caranya gitu. Jadi yang pertama adalah Anda harus mengetahui dulu berapa pokok hutangnya, kemudian berapa bunganya. Maksudnya ini bunga berjalan ya, karena Anda kan biasanya kalau ke bank ya udah pasti ada bunga kan ya, pokoknya berapa, bunganya berapa, kemudian denda, kalau itu ada denda Anda catat gitu ya. Anda datang aja ke bank ya, atau bisa via WA lah, biasanya bisa sih ya, kalau Anda udah punya orang sana ya minta WA aja, minta dipotoin nanti berapa gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah ini yang sering terjadi miskomunikasi adalah karena kita sering menghadapi bank itu dengan emosi ya. Nah, jadi yang kedua adalah hadapi orang bank dengan baik. Itu yang paling pertama ya. Jadi hadapi mereka dengan sangat baik gitu ya. Jadi kalau misalnya ada penagihan ke rumah Anda, orang bank datang gitu kan, hadapi dengan baik ya. Kenapa? Ya karena memang itu hak bank ya untuk menagih hutang kepada kita gitu. Jadi yang salah itu siapa? Jangan nyalahin mereka gitu kan ya. Jangan apalagi sampai marah-marah ya. Apalagi sampai marah-marah gitu kan. Wah, ini nggak usah sinilah dan sebagainya gitu kan. Jangan ya. Pokoknya catat yang kedua adalah hadapi orang bank dengan sangat baik. Kita berikan kopi kalau ada kopi di rumah gitu kan, kita berikan makanan kalau misalnya ada makanan di rumah dan sebagainya. Pokoknya hadapilah mereka dengan baik ya gitu. Kemudian kenapa harus kita hadapinya? Ya karena memang itu salah kita. Karena kita sendiri kan yang salah gitu kan. Jangan sampai penagih yang ditagih itu jauh lebih galak dibanding dengan penagih. Nah itu jangan sampai. Jangan sampai. Saya punya pengalaman juga gitu ya, punya pengalaman waktu mengurusi utang piutang keluarga ya, keluarga besar lah ya gitu. Kebetulan keluarga besar ada masalah piutang di bank ya saya sebut aja Bank BRI ya, Bank BRI gitu. Dan saya datang baik-baik, karena ada panggilan ke satu, ada panggilan kedua, ada panggilan ketiga, ya saya yang hadapinya gitu ya sana. Yang ditujukannya kepada orang tua ya saat itu gitu, kepada perusahaan. Ya datang aja, datang tepat waktu. Bila perlu kalau dipanggil jam 10, setengah 10 kita udah standby di bank itu ya. Itu akan menjadi catatan buat bank bahwa kita ini punya niat baik. Ya, punya itikad baik. Cuma masalahnya adalah nggak ada uang untuk bayar, itu masalahnya. Masalahnya kan cuma simpel aja itu kan. Kalau udah ada kan kita pasti bayar langsung gitu kan. Kemudian hindari debat, karena ini udah salah kita gitu kan. Ya kita bilang aja siap salah aja gitu ya. Teman-teman kalau di kampus sih ini udah sesuatu hal yang biasa ya. Pokoknya kalau ini ya siap salah gitu. Ya, jadi jangan ada debat, pokoknya nggak usah ada debat. Misalnya Anda bilang, wah Pak ini kan saya lagi susah Pak, kok ditagih-tagih dan sebagainya, sudah hilangkan itu. Pokoknya jangan ada debat, kita salah, kita yang salah. Itu ya. Jadi fokus kepada cari solusinya. Bank itu akan senang ya, kalau misalnya kita datang ke mereka gitu ya. Begitu ada panggilan pertama, datang. Kemudian ya Pak kita akan usahakan Pak, pokoknya karena ini hutang saya gitu kan, kewajiban saya untuk membayar.
mohon doanya semoga saya bisa segera dapat melunasi hutang-hutang saya. Dah, paling gitu aja. Sampai kapan nih kira-kira nih? Ya Bapak pengennya kapan Pak? Misalnya kan, oh 1 bulan lagi, oke nggak apa-apa Pak. Pokoknya saya tanda tangan, nggak apa-apa tanda tangan aja gitu kan. Ingat teman-teman semua bahwa masalah piutang ini adalah masalah perdata. Jadi bukan masalah pidana. Jadi tidak ada orang yang utang ke bank itu dipenjara gitu kan. Kecuali dia melarikan diri misalnya gitu ya, ngambil uang bank, nah itu lain cerita gitu. Kalau kita kan baik-baik pada saat ngutang ke bank, misalnya datang baik-baik, kemudian bawa niat baik gitu dan sebagainya. Kemudian kalaupun ada masalah di macet, ya memang itu terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan aja kan ya. Siapa sih yang ingin utangnya macet, kan nggak ada gitu ya. Ya, jadi itu kemudian fokus kepada solusi. Kita carikan solusinya bareng-bareng dengan bank. Biasanya sih bank nawarin udah dijual aja misalnya asetnya gitu kan. Ya baik Pak, saya akan berusaha untuk menjual aset kita misalnya gitu kan. Walaupun sebetulnya kita mencari lagi solusi gitu kan. Itu kan bukan solusi terakhir atau bukan satu-satunya solusi menjual aset itu gitu kan. Siapa tahu kita ada rezeki di luar harus jual aset. Apalagi yang diagunkan kan rumah sendiri kan ya misalnya. Nggak ada masalah ya gitu. Jadi negosiasi kepada pihak bank bagaimana supaya utang kita ini bisa diselesaikan dengan baik lah intinya gitu kan ya. Nah kemudian kalau misalnya kita sudah berusaha, panggilan kedua lagi datang lagi misalnya kan ya, kita datang lagi. Kalaupun mereka datang ke rumah, disuruh ke rumah. Kalau saya waktu itu udah Pak, Bapak datang aja ke rumah Pak. Lihat kondisi perusahaan ya, karena saat itu lagi krisis ekonomi ya. Pada saat itu sih kejadiannya ada krisis ekonomi. Setelah krisis ekonomi itu usaha kebetulan usaha orang tua lagi ada masalah pasti ya lah. Tapi bank kan nggak mau tahu, tetap harus bayar kan dia. Cuma untuk bayarnya nggak ada gitu ya. Nah waktu itu saya negosiasikan bahwa tunggulah. Pokoknya saya akan niat bayar gitu. Nanti di panggilan kedua datang lagi, di panggilan ketiga datang lagi gitu kan ya. Nah setelah panggilan ketiga saya suruh tolong dong datang aja deh ke rumah gitu kan. Lihat kondisinya seperti ini. Bukan saya nggak mau bayar hutang, enggak lah gitu kan ya. Hutang itu adalah wajib hukumnya untuk dibayar. Nah gitu ya. Nah kemudian bank datang ke rumah saat itu. Jadi akhirnya setelah datang, oh ya melihat kenyataannya seperti itu ya sudah ya. Jadi akhirnya pihak bank juga nyari solusi terus ya dengan kita bareng-bareng gitu kan ya. Ya saat itu sih utangnya besar ya. Pada saat itu angka 500 juta itu ya sesuatu utang yang cukup luar biasa ya gitu, cukup besar gitu. Dan alhamdulillah karena kita bahasa itunya ya baik-baik lah ya, baik-baik itu kooperatif lah. Bahasa ininya kita kooperatif dengan bank, jadi pihak bank juga akhirnya ya udahlah kita matikan aja ya. Nah, itu yang paling penting teman-teman semua ya. Kalau kita ada macet kemudian ke bank, emang kita sebaiknya kita matikan aja. Matikan itu artinya si perputaran utang kita di banknya udah nggak berjalan gitu ya, udah mati. Akhirnya kalau sudah mati diberhentikan masalahnya sehingga nanti akan keluarlah bunga sekian, pokok sekian, denda sekian. Nah langkah berikutnya setelah itu adalah ya negosiasi. Ya, negosiasi lagi. Jadi negosiasinya apa? Ya pokoknya Pak, saya niat pingin bayar utang, tapi saya minta pokoknya saja, gitu kan ya. Karena selama ini pun saya sudah bayar pokok sama bunga, artinya bank juga sudah diuntungkan sama kita kan ya. Dengan membayar bunga sekian setiap bulan kan sudah untung gitu kan. Nah sekarang pada kondisi ini, saya kondisi susah, masa bank nggak mau bantu kita gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah pada saat itu hanya negosiasi dengan baik, akhirnya bank memutuskan untuk bayar pokoknya saja. Nah, dan
bayar pokoknya saja itu pun bisa dicicil, tidak sekaligus. Ya memang tidak sekaligus karena memang nggak ada uangnya gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah saat itu bisa dinegosiasikan, pihak bank juga sangat baik gitu kan kepada kita. Kemudian akhirnya kita nyicil. Ya, kita cicil dari usaha yang tertatih-tatih yang tadinya misalnya cicilannya 10 juta misalnya gitu kan. Nah, sekarang nyicil menjadi 2,5 juta gitu ya. Akhirnya 2,5 juta bisa dicicil. Dan akhirnya bisa selesai juga ya akhirnya gitu kan. Jadi ya dengan cara seperti itu artinya semua bisa dinegosiasikan teman-teman semua ya. Jadi jangan khawatir lah ya. Kalau ke bank itu apalagi ke bank bank pemerintah ya, bank pemerintah jauh lebih fleksibel lah ya, jauh lebih enak gitu kita ngobrolnya sama mereka. Yang paling penting tadi kuncinya adalah yang kedua tadi, hadapi orang bank dengan sangat baik gitu ya. Karena kalau bank udah kita hadapi dengan marah-marah, orang bank kita hadapi dengan ya seolah-olah kita lebih galak lah ya, seolah-olah yang diutang itu lebih galak dari yang pengutang itu lebih galak daripada yang diutangin gitu ya. Kan itu nggak bagus lah, nggak baik gitu kan. Itu kemudian, nah kalau misalnya dengan cara itu masih ya kita masih harus bayar, oke, pokoknya kita matikan, oke ya. Kalau misalnya masih pihak banknya masih kekeh petekeh gitu kan kata orang Sunda mah gitu ya. Ya sudah, kita kasih jurus pamungkas ya. Jurus pamungkasnya apa? Oke Pak, saya akan lunasi secepatnya. Saya minta bayar pokoknya saja ya. Insya Allah lah pihak bank akan paham karena memang kita niat baik gitu kan ya. Beri waktu kami untuk menjual aset kita. Gitu ya. Jadi negosiasi ini terus ya. Setiap bulan ada komunikasi, setiap bulan ada komunikasi gitu ya. Berarti kalau harus jual aset ya jurus ikhlas yang pernah saya sharekan ya di video sebelumnya gitu. Bahwa apa yang kita punya itu ya bukan milik kita gitu kan. Hanya main-mainan aja gitu ya. Jadi kalau misalnya itu harus diikhlaskan untuk dijual ya jual aja ya. Daripada dijual sama bank itu jauh lebih murah harganya, mending dijual sama kita gitu kan ya. Atau ada juga cara lain yaitu kalau misalnya oke, nggak apa-apa kita janji ingin ngejual aset, tapi kan jual aset juga nggak mudah Pak Her kan, bisa lama gitu kan. Nah sambil menunggu aset itu kita tawar-tawarin ke orang, rubah gaya hidup kita. Berapapun uang yang bisa kita simpan, berapapun uang yang bisa kita saving dari berubah gaya hidup kita setorkan ke bank. Misalnya ada 1 juta, ya setorkan aja. Pak, alhamdulillah Pak, ini ada uang 1 juta Pak, gitu kan ya. Saya udah bisa nyimpen nih 1 juta, karena saya ngerubah gaya hidup saya, misalnya gitu kan ya. Ya udah, setorkan 1 juta. Ada 2 juta, setorkan. Nanti lama-kelamaan hutangnya juga pasti akan selesai juga. Gitu ya. Jadi jangan ngerasa bahwa hutang besar harus saat itu juga dilunasi gitu. Dan alhamdulillah pengalaman saya ya, asetnya tidak saya jual, akhirnya tidak saya jual, tapi hutangnya bisa selesai. Gitu. Ya, jadi hutangnya bisa selesai. Gitu. Dan gampang sebetulnya gitu kan. Yang penting tadi kitanya tenang gitu kan, hadapi orang bank. Orang bank juga kan sudah bantu kita waktu itu kan, sudah waktu. Jangan sampai mereka sekarang lagi nagih-nagih ke kita marah-marah gitu kan ya. Jadi itu sih sedikit pengalaman yang saya punya ya, karena ini bukan teori ya, bukan teori tapi pernah saya praktekkan gitu ya. Jadi apa yang saya share, insya Allah itu hasil pengalaman-pengalaman saya hadapi utang piutang ya. Jadi kalau ada yang nanya, Pak Her baca bukunya apa ya, saya nggak baca buku, saya baca pengalaman aja gitu kan, baca pengalaman saja ya. Tapi insya Allah saya sudah beberapa kali gitu kan ngasih arahan ke teman-teman yang udah macet di bank dan sebagainya, alhamdulillah bisa selesai juga dengan cara itu. Jadi alhamdulillah tadi walaupun saya janjinya ke bank misalnya akan jual aset, itu adalah niat baik kita. Kita tunjukkan bahwa kita ini punya niat baik untuk segera ingin melunasi utang. Itu yang paling penting gitu ya teman-teman semua ya.
Jadi bank itu akan menilai kita, ini keseriusannya udah sampai mana gitu kan. Ya. Malah misalnya bila perlu ya tulis aja rumah kita dijual gitu kan. Dijual cepat. Jadi jangan malu kalau misalnya rumah kita dipasangin dijual cepat, nggak apa-apa. Bila perlu ditulis dijual cepat, bayar utang bank gitu kan. Nggak apa-apa gitu kan. Cuma tulisan doang kok, kenapa mesti malu gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Justru saya bangga di saat utang bisa selesai, tapi ternyata tidak perlu jual aset. Gitu ya. Nah, itu artinya apa? Niat baik kita. Jadi kembali lagi sebetulnya kepada video saya yang sebelumnya. Nomor 1 itu adalah yang paling penting adalah T, kan tenang kan? Tenang adalah T, Tuhan. Ya. Jadi kita libatkan dalam semua hal. Bahwa Allah itu pasti lebih besar dari segalanya. Jadi kalau masalah hutang, berapapun hutangnya itu masih jauh lebih besar atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus yakin bahwa hutang berapapun bisa selesai asal kita libatkan yang jauh lebih besar lagi, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Kebesaran Tuhan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Jadi kalau kita punya masalah tentang piutang, jangan ngerasa bahwa dunia mau kiamat gitu ya. Stres, pusing, nggak bisa kemana-mana, diem di rumah dan sebagainya gitu kan. Ya santai, tenang aja, santai aja. Ya, gitu. Hadapi semuanya dengan baik, dengan catatan adalah libatkan Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Gitu. Saya kira itu ya. Jadi saya rangkum lagi. Jadi yang pertama adalah cek berapa berapa pokok utang kita, bunga kita, denda kita. Itu sebagai bahan referensi acuan kita. Biar kita nanti pada saat nyusun cash flow, pada saat nyusun rasa aset akan kelihatan. Kira-kira aset mana yang bisa dijual. Kalau misal harus dijual ya misalnya. Atau gaya hidup apa yang harus saya rubah. Bisa dilihat nanti dari cash flow kita. Ya, oh ternyata cash flow kita nih bisa nyisi nih 1 juta. Ya udah bayarin aja 1 juta gitu kan ya. Kemudian yang kedua, hadapi orang bank dengan sangat baik. Ya, karena mereka juga sama, mereka juga pegawai, mereka juga karyawan bank gitu kan, ya bukan pemilik bank gitu. Mereka juga bekerja, harus kita hormati itu. Ya, insya Allah mereka juga akan bantu kita mencarikan solusinya, karena bank juga ingin menyelesaikan juga masalahnya. Solusinya pengen selesai, karena itu merupakan jadi kondite buat bank juga. Ya, jadi kalau pimpinannya bisa menyelesaikan satu masalah, itu poin buat pimpinan di sebuah bank. Gitu ya. Jadi kita bantu mereka juga ya. Yang kemudian yang ketiga adalah jual aset atau ubah gaya hidup. Ya. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Cara hadapi hutang bank agar hutang Anda cepat lunas ya. Saya doakan semoga teman-teman semua yang masih punya utang di bank, saya doakan yuk kita berdoa bersama-sama, semoga yang melihat channel saya yang masih punya utang ke bank, saya doakan, kita doakan bersama mudah-mudahan hutangnya dapat segera lunas ya. Karena tidak punya hutang ke bank itu adalah merupakan kebebasan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata teman-teman semua ya gitu kan, nggak ada. Kita hidup ini free aja, free banget gitu kan pada saat kita nggak punya utang. Jadi punya uang senang, tidak punya uang juga ya biasa-biasa aja ya gitu kan, karena saya tidak punya utang ke bank misalnya gitu kan, itu jauh lebih tenang. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat saya pribadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.